Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Harmoko dengan NIM 243153916584. Saya mahasiswa PPG Kementerian Agama dengan mapel umum batch 1 tahun 2025 dengan program studi informatika di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Barat dengan materi jaringan komputer. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat untuk belajar? Semangat. Hari ini kita siap untuk mengadakan belajar? Siap. Oke, terima kasih. Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi untuk materi kali ini Bapak akan menyampaikan tentang jaringan komputer. Oke, sebelum kita memulai pelajaran jaringan komputer, apakah kalian sudah mengetahui tentang jaringan komputer? Belum. Kalian sekarang sudah banyak menggunakan internet. Tentu di internet itu bagian dari sebuah jaringan, tapi dalam skala besar, yaitu dalam skala internasional. Jadi kita di dunia teknologi saat ini tidak terlepas dari teknologi. Nah, kita juga harus dituntut untuk menggunakan teknologi dan ikut perkembangan zaman ya. Nah, oke, untuk selanjutnya sebelum kita memulai materi pada hari ini, Bapak akan coba untuk mengabsen. Selanjutnya untuk Ahmad Al-Fatih Hadir. oke. Untuk Aura, Hadir. terus untuk Ayu, Hadir. Fikri, Hadir. untuk Fitra, Hadir. untuk Rehan, Hadir. terus untuk Moza, Hadir. terus untuk Mina, Hadir. Okta, Hadir. Rahma, Hadir. terus Rara. Hadir. Jadi jaringan komputer Bapak akan mengulas dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, itu tentang jaringan komputer dan internet. Nah, di jaringan komputer, apa itu jaringan komputer? Ada yang tahu? Belum. Nah,
Jadi jaringan komputer adalah menghubungkan dua komputer, atau dengan kata lain menghubungkan komputer satu ke komputer yang lain dengan menggunakan media, baik itu media kabel ataupun media internet. Jadi itu jaringan komputer. Itu jaringan komputer bisa dalam skala besar ya. Kalau dari skala besar itu namanya sudah WAN atau sudah terkenal sekarang dengan internet. Nah, tapi dalam skala kecil itu biasa disebut dengan LAN. Ada yang tahu LAN? Ada yang dari LAN? Belum. LAN itu adalah local area network. Itu LAN ya. Oke, jadi itu Bapak mengulas kembali ya dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Jadi untuk selanjutnya, di mana tujuan pembelajaran informatika atau jaringan komputer, di sini tentang materi jaringan komputer ya. Di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengamati model jaringan komputer. Jadi di jaringan komputer ada bermacam-macam model ya, model jaringan. Terus untuk selanjutnya peserta didik mampu mensimulasikan proses pengiriman data antar perangkat, yaitu antar perangkat dari komputer satu ke komputer yang lain. Itu yang dimaksud dengan antar perangkat. Itu bisa dalam skala kecil ataupun skala besar. Bisa lebih dari satu atau dua atau tiga, bisa mencapai ratusan komputer. Itu yang dimaksud dengan jaringan komputer. Terus peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan dasar dalam jaringan komputer. Nah, di dalam kita merangkai sebuah jaringan, kita perlu mengidentifikasi. Kita harus tahu cara mengidentifikasi kesalahan ataupun permasalahan pada sebuah jaringan komputer. Di sini Bapak juga akan menunjukkan ini adalah salah satu alat ataupun media jaringan komputer. Ini dalam skala kecil ya, banyak digunakan orang dalam skala kecil atau local area network. Ini yang bernama kabel UTP. Boleh diingat ya, diingat kabel UTP. Nah, di dalam sebuah kabel UTP ini terdiri dari bermacam-macam warna. Ini adalah warna kabel yang di dalamnya diisinya. Kita sebagai seorang teknisi ataupun sebagai perakit jaringan, kita harus menguasai urutan kabel tersebut. Di sini kabel ada 8 buah kabel. Nah, boleh dari ini kalian boleh melihat dari contoh-contoh yang ada di dalam kabel tersebut. Di situ ada urutan kabel ya. Itu adalah putih oranye atau oranye. Boleh kalau sambil di kelompoknya sambil dicatat ya. Itu urutan kabel. Oke. Jadi ya boleh dari salah satu kelompok kita akan mencoba ini. Di situ ada urutan kabel. Itu ada oranye, putih oranye. Terus ada biru, putih biru. Terus ada hijau, putih hijau. Terus ada coklat sama putih coklat. Itu ada 8 kabel ya. Ada 8 kabel susunan urutan dari nomor 1, pot 1 sampai dengan pot ke-8. Oke. Silakan duduk kembali. Nah, jadi yang kabel yang digunakan ini ya,
Nama kabelnya kabel UTP. Untuk RG, ini RG 45. Namanya RG yang kecil ini. RG 45. Jadi kalau kita akan merakit sebuah jaringan, kita harus tahu perangkat-perangkat apa yang kita gunakan. Nah, jadi di sebuah jaringan kita harus mengenal. Terus peralatan yang lain seperti ini, seperti Bapak jelaskan ini adalah sebuah hub dengan 25 kaki. Nah, ini banyak ya, sampai 25 kaki atau 25 slot yang ada di sebuah ini ya, yang ada pada sebuah hub atau sering disebut orang dengan ini ya, atau router ya, bisa disebut juga ini ya, atau router dalam skala besar ya, lebih banyak lagi ya. Oke ya, jadi ada peralatannya tadi, ada kabel UTP, terus ada RJ45, terus ada hub untuk menghubungkan. Terus kalau sudah, sekarang kita sudah tahu merakit ini urutan dari sebuah kabel, kita bisa mencoba untuk koneksi jaringan komputer. Jadi dari masing-masing komputer atau laptop yang ada di masing-masing kelompok, silakan dipasang kabelnya bisa dipasang di komputer atau di laptop masing-masing. Oke, pasang saja. Oke ya. Nah, ini ada ini. Oke, kalau sudah bisa sambil Bapak lihatkan di sini di praktek. Oke ya. Jadi untuk pertama kita pasang dan lanjutkan, Bapak akan menjelaskan yaitu pengertian jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung, nah, atau bisa terkoneksi satu sama lain. Itu dari pengertian jaringan komputer. Nah, gunanya bisa mempermudah kita dalam berbagi data ya, berbagi informasi atau data. Jadi komputer satu ke komputer yang lain tidak perlu kita minta datanya ataupun bagi dong datanya. Nah, itu nggak perlu ya. Kita langsung bisa ini ya, bisa mengambil data tanpa perlu diminta. Tapi ada batasan-batasan data yang bisa kita ambil. Nah, terus selain dari ini, pekerjaan kita akan lebih mudah. Jadi dalam satu jaringan, umpama kita memiliki printer satu, kita ada beberapa kelompok, printernya cuma ada di kelompok ini contoh ya. Maka dari kelompok A, B, C bisa ngeprint di kelompok D. Itu manfaat sebuah jaringan. Oke ya. Oke, Bapak akan bagikan ini untuk ini ya, untuk langkah-langkah untuk menyeting sebuah jaringan. Langkah-langkah. Ini adalah langkah-langkah untuk menyeting sebuah jaringan. Nanti kita akan praktekkan untuk menyeting sebuah jaringan. Oke, sudah kebagian semua? Nah, jadi perhatikan di depan
itu ada salah satu cara untuk menyeting sebuah jaringan. Pertama, di bagian pojok atau langkah yang pertama pastikan kabel terpasang dengan baik. Nah, jadi kabelnya tadi sudah terpasang dengan baik. Terus, nah, ini sudah terpasang kabelnya. Sudah, setelah kabel pastikan terpasang dengan baik. Yang kedua, mas, ya sudah, ini sudah. Ada yang bisa. Kabelnya mana? Jadi yang ini sudah ya, sudah terpasang kabelnya. Jaringan dari sini. Untuk langkah kedua, di situ ada langkah kedua. Langkah kedua itu masukkan IP address. Nah, jadi kita bisa memasukkan IP address. Edit, coba. Edit. Manual. IP address. IP address-nya 192. Coba langsung. IP address 192. Itu ada ya, di katanya ada. Siapa yang mau ngangkat? Nikmatin aja dunia. Siapa yang mau? Ada apa ini? Dihadapin aja. Dihadapin aja. Laptopnya dihadapin. Ini masukkan sesuainya.
Ya, kita coba mendeteksi ini ya, deteksi jaringan ya. Jaringan. Oke. Kita menunggu dulu ya, menunggu deteksi jaringan ya. Bagi sebuah jaringan atau sharing ya, sharing sebuah data kepada orang lain atau kepada komputer lain. Nah, jadi di sini kalian simpan di folder yang ada tadi. Simpan saja data yang sudah ada. Ya, disimpan, save, bikin di folder D, data kelas. Oke ya, itu. Kalau sudah, kita masuk ke Explorer lagi, Windows Explorer-nya, terus di bagian data yang akan kita bagi, di sini data kelas kita bisa klik kanan. Oke, silakan diklik kanan. Terus di situ ada tulisan share folder sinkronis. Oke, jadi batas ini nanti kita set. Ini ada beberapa ini ya. Yang jelas pastikan dulu bahwa kita sudah terhubung ke komputer yang lain atau ke jaringan. Nah, ini tandanya dengan ini ya. Dengan ada tulisan replay from 192.168 12 dan ini 198.1 ya, ini CMD lagi, CMD satu lagi kita tes CMD. Coba ditulis lagi ping, jadi tulis ping titik 168 titik 1. Oke, sudah ulangi ping 192.168 titik 1 titik 3 spasi mente strip. Mente di enter. Ini tandanya sudah terkoneksi ya, baik ke IP address yang 192.168.113 ataupun 192.168.12 itu sudah terkoneksi ya.
Oke, sebatas cara cek. Apakah ada yang akan mau ditanyakan? Sebatas memasukkan IP address, kita bisa terkoneksi ke sebuah ini. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Cukup. Oke. Jadi ini tuh ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tentang membagi data ya, membagi data dari komputer satu ke komputer yang lain. Terus untuk ini, dan kita akan coba lebih banyak lagi menggunakan komputer. Jangan hanya 4 komputer. Kalau bisa kita sampai dalam skala besar ya, bisa jadi satu sekolahan. Satu sekolahan kita bisa merakit atau merancang jaringan komputer. Ya, jadi basic kalian sudah ada di tentang ini ya, robotik. Nanti kita akan lanjut lagi tentang jaringan. Ini sebagai ini ya, sebagai pemula dalam kita belajar jaringan, yaitu dari urutan kabel, terus ke jenis kabel, sama dari port atau RJ45 yang kita gunakan, terus lanjut lagi ke ini ya, pemasangan kabel ke RJ45, terus ada juga dari urutan kabel, terus sampai kita mengetes di koneksi antara komputer satu dengan komputer yang lain. Nah, itu kalau sudah ada tandanya request time out, itu berarti terputus. Nah, berarti jaringannya terputus ya. Kita juga menggunakan kabel UTP. Nah, ini kabel UTP dengan kalau di dalamnya itu ada 8 ya. Seperti yang Bapak jelaskan pertama tadi, di situ adalah 8 jenis kabel atau 8 warna. Nah, jadi urutan pada pemasangan kabel UTP itu disusun ya, dari warna oranye, putih oranye, terus ada hijau, putih hijau, terus biru, putih biru, terus ada lagi coklat, putih coklat. Nah, jadi itu urutan kabel UTP. Itu setelah kita susun, sudah kita atur, terus kita siapkan RJ45. RJ45, kalau Bapak lihat contoh itu RJ45, contoh RJ45 seperti ini ya. Ini contoh RJ45. Terus ini susunan di dalamnya, ada susunan kabel UTP. Jadi ini harus kita, pemasangan kabel UTP ke RJ45 harus benar-benar pas dan benar-benar kuat. Nah, jadi kita bisa gunakan ada tang clipping untuk mengklep kabel UTP. Nah, kalau tidak kita gencet dengan sebuah tang, itu kabelnya tidak akan ini ya, tidak akan bisa koneksi. Nah, itu ini ada Bapak tunjukkan sebuah kabel ini, bentuk contoh kabel ini ya, ada RJ45. Ini ada RJ45, terus ini ada tang untuk dropping sebuah RJ45. Nah, jadi sebelum kita merakit sebuah jaringan, nah, kita pastikan dulu urutan kabel. Nah, urutan kabel UTP
yaitu dari oranye, putih oranye sampai ke coklat, putih coklat. Nah, jadi begitu sudah urutan sudah tersusun, baru kita masukkan ke ini ya, ada pot. Kabel UTP-nya beberapa pot, ada 8 pot. Nah, jadi bisa kita buka dulu atau kupas kabel UTP dengan menggunakan tang ya. Bisa kita ini ya, bisa nah, contoh pengupasan kabel UTP. Ini kabel UTP masih utuh, jadi bisa kita kupas dulu. Kita kupas dengan jarak tertentu, terus kita, nah setelah ini baru kebuka. Ini adalah urutan-urutan kabel UTP. Setelah kita susun dengan urutan-urutan yang ada, baru kita masukkan ke sebuah RJ45. Pastikan semua kabel sudah ngepres ya di ini ya, di ini ya, pot-pot yang ada. Jadi itu untuk pemasangan kabel dan ini ya, dan RJ45 ya. Pertemuan kita kali ini kesimpulan kita dalam belajar sebuah komputer itu tadi ini ya, manfaat ataupun kegunaan dari sebuah jaringan komputer itu sangat kita butuhkan, apalagi di era teknologi saat ini. Semua informasi yang kita terima itu sekarang kita bisa gunakan lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih efisien. Nah, contohnya saja kita mau mencari informasi ya tentang tugas-tugas ataupun tentang pengetahuan yang lain seperti berita, informasi, itu lebih cepat kita dapatkan. Nah, di era teknologi kita memang dituntut ya, kita dituntut harus mengikuti zaman teknologi. Nah, kalau kita tidak mengikuti teknologi, kita akan tertinggal. Nah, contohnya saja kan banyak teknologi, tapi ada dampak positif dan ada dampak negatif dalam era teknologi saat ini. Dampak negatif ada banyak berita-berita bohong atau sering dikenal dengan hoax. Nah, jadi banyak yang ini ya, berita-berita miring ya. Nah, untuk itu kita sebagai siswa di sebuah madrasah, kita harus tunjukkan kalau kita itu adalah siswa MAN 1 Lampung Barat. Nah, makanya kita harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk dalam bersosial media. Jadi soalnya kita banyak aturan ya di sosial media. Ada pelanggaran masalah ITE atau undang-undang ITE. Di situ mengatur keterbatasan dalam kita melakukan sosial media atau berinteraksi pada sosial media. Contoh, ada berita-berita jangan cepat kita ikut-ikut membagikan. Terus ada berita yang belum pasti kebenarannya ataupun belum jamin sumbernya dari mana, kita ikut membagikan. Terlebih lagi kalau itu berita menyangkut atau mencatut sebuah nama orang. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan dalam ini ya, ikut-ikutan kerana hukum ya. Jadi kita selain kita dapat masalah, kita juga akan kena denda. Nah, daripada kita ini bayar orang, ngasih orang duit, angguran kita nggak usah ikut menyebarkan berita-berita yang kurang pasti ya. Nah, jadi untuk saat ini mungkin materi kita sudah ini, nanti kita sudah sampai di sini untuk materi pada hari ini. Kemungkinan untuk minggu depan kita akan lanjut lagi tentang materi jaringan yang lebih spesifikasi ya.
Nah, untuk selanjutnya komputer diusahakan kalau yang ada LAN card, jadi bisa gabung untuk jaringannya ya. Ya. Terus untuk ke depan kita ini ya, untuk minggu depan Bapak minta kalian merangkum ini ya, merangkum tentang jaringan komputer yang menurut pengetahuan kalian sendiri. Nah, jadi Bapak minta nanti kita akan diskusikan bersama masalah jaringan komputer. Nanti untuk bahan-bahan materi kita berikutnya ya. Wah, siap. Doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.